Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang filsafat kontemporer. Namun sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 3 yakni Nurdiana Holidah, Nur Fauzia Putri, Nurul Siti Azizah, Rizky Ahmad Taiban, Ratna Melinda, Rifki Muhammad Nasir, Rofida Farul Rizki. Untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan dan tonton bersama paparan materi dari kelompok 3. Happy watching guys. Sebagaimana dijelaskan di depan, kita akan membahas tentang filsafat kontemporer menurut pemikiran Immanuel Kant dan Hegel. Untuk materi yang pertama tentang filsafat kontemporer. Istilah kontemporer pada umumnya berarti saat ini, sekarang atau zaman pada saat penutur atau pembicaraan atau pendengar sedang mengalami. Arti lain dari kontemporer adalah zaman pada saat suatu masalah muncul dan kemudian mendapat jawabannya. Hegel mengatakan bahwa tiap filsafat adalah zaman yang tersumpal dalam buah pikiran atau pandangan filsafat, sehingga di sini dapat dijelaskan atau dapat disimpulkan bahwa filsafat kontemporer adalah bagian dari terminologis teknis dari filsafat yang mengacu pada periode tertentu dalam sejarah filsafat barat. Selanjutnya, paradigma politik kontemporer. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa politik pada era global telah mengabaikan nilai-nilai kemanusiaannya. Paradigma politik semacam itu dalam fakta historis berkecambah dari dunia barat semenjak zaman Yunani kuno dan berkembang sampai dewasa ini. Secara ontologis, pemikiran politik barat ini disandarkan dan didominasi oleh pandangan monisme, materialisme spesifik dari zaman modern abad ke-18 Masehi. Sesuai dengan dinamika tuntunan rasionalitas, filsafat mengalami beberapa geseran yang khas. Pergeseran pertama adalah dari paradigma yang monosentris lewat paradigma teosentris ke paradigma antroposentris. Wawasan kosmosentris adalah wawasan filsafat Yunani di mana alam raya ada di pusat perhatian para filsuf saat itu. Sedangkan lewat paradigma teosentris dalam filsafat Islam dan Kristiani abad pertengahan, Allah adalah pusat perhatian. Pasalnya mau dilihat seakan-akan dari sudut pandang Allah. Dalam paradigma antroposentris, manusia menempati countercourt. Paradigma antroposentris itu muncul dengan terang benderang di panggung filsafat. Selanjutnya, di abad kontemporer dikenal dengan istilah paradigma logosentris, di mana wacana menjadi sudut pandang tersendiri dalam perkembangan filsafat. Dalam perkembangan selanjutnya, filsafat kontemporer masih melanjutkan isu-isu utama dalam filsafat modern. Namun dengan sudut pandang yang berbeda sama sekali. Isu itu antara lain metafisika, epistemologi, antropologi, kapitalisasi, alienasi lingkungan, demokratisasi, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Akan menjelaskan mengenai riwayat hidup Immanuel Kant. Immanuel Kant lahir pada 22 April tahun 1724 di Jerman, tepatnya di wilayah Königsberg, Rusia Timur, yang sekarang nama wilayah tersebut dikenal dengan Kaliningrad, termasuk ke dalam wilayah Rusia. Dia wafat pada 12 Februari 1804 di Königsberg, di mana tempat ia dilahirkan. Immanuel Kant terlahir dari keluarga yang sederhana. Kedua orang tuanya bukan dari kalangan bangsawan maupun dari kalangan orang berada. Ayahnya merupakan keturunan seorang imigran Skotlandia dan bekerja sebagai pembuat pelana kuda. Sedangkan ibunya merupakan wanita Jerman yang tidak berpendidikan atau tidak memiliki pendidikan formal.
namun memiliki kecerdasan yang amat luar biasa. Immanuel Kant diasuh dalam suasana keluarga yang mempunyai penghormatan tertinggi terhadap kehidupan agamanya. Kedua orang tuanya adalah pengikut setia cabang Pietris dari gereja Lutheran yang mengajarkan bahwa agama milik kehidupan batin yang diekspresikan dalam kesederhanaan dan kepatuhan hukum moral. Pengaruh pendeta memungkinkan bagi Immanuel Kant untuk mendapat pendidikan tentang moral dan humanitas. Sejak kecil pun, ia sering diajarkan mengenai nilai-nilai kejujuran, kerajinan, dan kesolehan yang ketat oleh kedua orang tuanya. Sehingga tidak heran jika ia termasuk ke dalam orang yang tekun dalam melaksanakan agamanya. Immanuel Kant merupakan filsuf Jerman yang bekerja secara komprehensif dan sistematis dalam epistemologi, metafisika, etika, dan estetika. Pemikirannya mempengaruhi semua filsafat berikutnya, terutama berbagai aliran Kantianisme dan idealisme. Immanuel Kant juga merupakan salah satu pemikir terkemuka pencerahan dan bisa dibilang sebagai salah satu filsuf terbesar sepanjang masa. Ia membuat tren baru dalam pengembangan pemikiran filosofis. Dalam kehidupan pribadinya, Immanuel Kant adalah seseorang yang sangat tertib. Ia hidup membujang selama hidupnya dan memiliki kebiasaan unik, seperti setiap kali waktu menunjukkan pukul 3:30 sore, ia akan melewati rumah-rumah penduduk untuk berjalan-jalan sore dengan mengangkat tongkat kayu dan jas kelabunya. Rutinitas lainnya yaitu setiap bangun tidur atau setiap ia terbangun dari tidurnya, Immanuel Kant selalu minum teh, menghisap pipa, dan belajar. Selain itu, Immanuel Kant juga mengatur rutin jadwalnya dengan tamu yang akan datang. Ia begitu teratur dan tersusun rapi menjalani hidupnya. Selaras demikian membuat Immanuel Kant menjadi sosok pribadi yang sangat disiplin. Pendidikan Immanuel Kant. Pada usia 8 tahun, Immanuel Kant memasuki sekolah pietis yang diarahkan oleh pendetanya. Dalam usia 18 tahun, Immanuel Kant masuk di Universitas Königsberg, tepatnya pada tahun 1740. Dia mendaftar sebagai mahasiswa teologi. Dia bahkan berkhotbah pada beberapa kesempatan dan sangat tertarik pada matematika dan fisika. Perjalanan kuliah Immanuel Kant dibantu pihak gereja pietis lokal karena Immanuel Kant memiliki masalah dalam urusan keuangan. Salah satu sumber menyebutkan bahwa itu dikarenakan ayahnya yang bangkrut. Namun, Immanuel Kant tetap saja berusaha dan membiayai kuliahnya sendiri dengan memberikan les privat kepada teman-temannya dari keluarga kaya di sekitar pedesaan tempat ia tinggal. Saat itu, memang Immanuel Kant sempat berhenti kuliah, namun kemudian ia bangkit kembali dan sukses meraih gelarnya di tahun 1755 dalam usia 31 tahun. Meski bisa dibilang telat dalam memperoleh gelar tersebut, namun Immanuel Kant begitu banyak menguasai berbagai bidang dan ilmu seperti fisika, metafisika, filsafat, matematika, dan teologi. Immanuel Kant juga mengambil posisi Privatdozent atau dosen setelahnya hingga pada tahun 1770 di universitas tempat ia berkuliah dulu. Selama 15 tahun, kepandaian Immanuel Kant lambat laun terus bertambah dengan mengajarnya hingga ia diberi julukan oleh murid-muridnya sebagai sang guru yang cakap. Immanuel Kant terkenal sebagai guru dan penulis yang terus meningkatkan kemampuan berpikirnya. Ia menerbitkan karyanya yang berjudul The Critique of Pure Reason, yang pembahasannya mengenai akal budi murni. Oleh karena itu, tidak heran jika Immanuel Kant masuk dalam filsuf barat yang tercantum dalam sejarah filsafat. Selanjutnya, perlu dipahami pula mengenai kemunduran Immanuel Kant. Pada tahun 1796, kesehatan Immanuel Kant mulai menurun. Ia mengalami gangguan kesehatan yang menyebabkannya menjadi sering sakit-sakitan, bahkan lupa dan pikun pada teman-temannya sendiri. Ia juga hampir buta dan kehilangan kekuatan fisik dan intelektualnya.
Bahkan untuk melengkapi kalimat Latin sederhana pun ia tidak mampu. Dengan keadaan dan kondisi seperti itu, perlahan-lahan Immanuel Kant mulai mengalami kemunduran. 9 hari sebelum kematiannya, Immanuel Kant dikunjungi oleh dokternya. Dengan keadaan yang cukup parah pada saat itu, ia bangkit dan mengeluarkan kata-kata yang tidak dapat dipahami dengan jelas oleh sang dokter. Dua kata yang dipahami dengan jelas oleh sang dokter adalah kemanusiaan dan niat baik. Bahkan kata terakhir Kant sebelum dia meninggal adalah "as is good", yang artinya itu baik. Disimpulkan, pada saat itu Immanuel Kant hendak mengatakan bahwa rasa kemanusiaan belum meninggalkanku. Hingga pada akhirnya di tahun 1804, pada tanggal 12 Februari, Immanuel Kant meninggal dunia dalam usia 80 tahun. Pada saat itu, begitu banyak pelayat yang datang dari berbagai penjuru Königsberg dan seluruh masyarakat Jerman untuk memberikan penghormatan terakhir. Immanuel Kant dimakamkan di katedral. Kuburan atau makam Immanuel Kant itu pernah mengalami kerusakan dan diperbaiki di tahun 1881. Hingga pada tahun 1924, tepat peringatan 200 tahun kelahiran Immanuel Kant, yang tersisa dari Immanuel Kant hanyalah tulang belulangnya saja. Ketika Perang Dunia Kedua yang porak-poranda yang mencetus dan membuat porak-poranda Jerman, kuburan Immanuel Kant mengalami kerusakan akibat perang tersebut. Seseorang yang tak dikenal membongkar peti Immanuel Kant dan membawanya kabur. Hingga saat ini, yang tertinggal hanyalah sebuah batu nisannya yang bertuliskan kata-kata dalam bahasa Jerman, yang artinya, "Langit berbintang di atas saya, hukum moral di batinku." Yang dapat dipelajari dari Immanuel Kant, bahkan saat kematiannya pun, ia masih menjadi pemikir kemanusiaan. Berikut karya-karya hasil Immanuel Kant yang banyak direvisi oleh penulis lain yang sangat terkenal. Pertama ada Critique of Pure Reason alias kritik atas akal budi murni. Dalam karya ini, kritisme Kant dianggap dapat mendamaikan rasionalisme dan empirisme, di mana dalam menentukan kebenaran tidak hanya cukup menggunakan nalar logis saja, akan tetapi di sini peran rasionalisme yang sangat menekan unsur a priori untuk ide dari alam metafisika juga diperlukan. Namun empirisme yang menekan pengalaman indrawi juga berperan penting. Menurut Kant, baik rasionalisme maupun empirisme keduanya baik. Akan tetapi di sini terkait ilmu pengetahuan tadi tidak cukup, hukum alamlah yang berlaku selalu di mana-mana. Yang kedua ada Critique of Practical Reason alias kritik atas akal budi praktis. Bagian ini membicarakan mengenai moral. Filsafat moral adalah cabang filsafat yang melalui kegiatannya dengan pertanyaan apakah manusia itu bebas, bagaimana perbedaan baik dan buruk. Tujuan dari filsafat moral ini adalah membantu kita menjadi orang yang lebih baik. Dalam Critique of Practical Reason, Kant menunjukkan rasio praktis memberikan perintah yang mutlak yang disebut imperative categories. Suatu kategori yang tidak bisa dihindari karena ini merupakan landasan tindakan moral. Imperative kategori ini memberikan kerangka penawaran praktis kepada kita karena tujuannya di sini memberikan kewajiban bagi manusia. Adapun jalan pokok imperative kategori adalah bertindaklah sedemikian rupa sesuai dengan sebuah prinsip atau kaidah tindakanmu itu sekaligus kau hendaknya sebagai kaidah yang berlaku secara universal. Yang terakhir ada kritik der Urteilskraft atau kritik atas daya pertimbangan. Dalam karya ini kan memadukan antara kritik atas rasio umum dan kritik atas rasio praktis. Kritik daya pertimbangan ini menyesuaikan keduanya dengan konsep finalitas. Artinya, sebelum menentukan kepastian maka harus dikritik terlebih dahulu. Tentunya di sini rasio bekerja amat keras karena di samping rasio menarik kesimpulan dan pengalaman sebagai otak ukur namun tidak sepenuhnya, tidak semua pengalaman benar-benar nyata. Dengan demikian, rasionalisme dan empirisme harus bergabung agar keduanya dapat melahirkan suatu paradigma baru bahwa kebenaran empiris harus
rasional sebagaimana kebenaran rasional harus empiris. Selanjutnya ada konsep etika menurut Immanuel Kant. Dalam ruang lingkup etika, Immanuel Kant termasuk pada filsafat aliran deontologis. Etika deontologis adalah teori filsafat moral yang mengajarkan bahwa sebuah tindakan itu benar kalau tindakan tersebut selaras dengan prinsip kewajiban yang relevan untuknya. Atau dalam artian, tindakan itu dianggap benar apabila itu adalah kehendak baik. Karena bagi Kant tidak ada hal yang lebih baik secara mutlak kecuali kehendak baik. Baik tersebut dalam artian kehendak yang baik pada dirinya dan tidak tergantung pada yang lain. Menurut teori etika deontologi mengatakan bahwa betul salahnya suatu tindakan tidak dapat ditentukan dari akibat-akibat tindakan itu, melainkan ada cara bertindak yang begitu saja terlarang ataupun wajib. Jadi, ketika kita akan melakukan sesuatu tindakan yang buruk, kita tidak perlu memikirkan apakah akibat dari tindakan tersebut, karena tindakan itu akan dinilai moral. Ketika tindakan tersebut dilaksanakan dalam kewajiban untuk bersikap baik, dengan dasar demikian, etika deontologi sangat menekankan pentingnya motivasi dan kemauan baik dari pelaku. Sebagaimana yang diungkapkan Immanuel Kant bahwa kemauan baik harus dinilai baik pada dirinya terlepas dari akibat yang ditimbulkannya. Menurut Kant, ketika manusia meninggalkan pamrih-pamrihnya, maka kehendak baik di dunia akan terwujud dalam pelaksanaan kewajiban. Kant membedakan antara tindakan yang sesuai dengan kewajiban dan tindakan dilakukan demi kewajiban. Untuk tindakan yang sesuai dengan kewajiban baginya tidak berharga secara moral, sedangkan tindakan dilakukan demi kewajiban itu bernilai moral. Menurut dia, semakin sedikit pamrih kita untuk menunaikan kewajiban, maka semakin tinggi nilai moral tindakan kita. Sebuah tindakan moral yang luhur adalah tindakan yang dilakukan demi kewajiban. Dalam hal ini, pandangan Kant kerap disebut rigorisme moral. Artinya, ia melakukan tindakan tersebut demi sebuah kewajiban dan menolak dorongan hati belas kasih sebagai tindak moral. Padahal, sebenarnya Kant mengatakan bahwa dalam moralitas yang penting adalah pelaksanaan kewajiban. Meskipun terkadang kurang mengenakan di perasaan kita, dorongan hal semacam itu bisa baik, tapi moralitas tidak terletak pada dirinya. George Wilhelm Friedrich Hegel lahir di Stuttgart. Ayahnya seorang pegawai menengah pada Departemen Keuangan di kota Wittenberg. Hegel dibesarkan dalam lingkungan pegawai negeri yang serba sederhana dan teratur. Kerapihan dan keteraturan itu pula lah yang telah menyebabkan Jerman menjadi suatu negara yang paling berpengaruh di dunia. Hegel adalah salah seorang ahli pikir modern yang paling besar pengaruhnya. Konsep pemikiran filsafatnya menjadi sumber dari paham radikal masa kini, baik yang kiri maupun yang kanan. Adapun paham radikal yang dimaksud dalam di sini adalah Marxisme dan eksistensialisme. Gelar doktornya ia peroleh di Universitas Tübingen, di tempat ia mengambil spesialisasi dalam bidang filsafat dan teologi pada usia 20 tahun. Sedangkan ijazah dalam ilmu teologi diraih 3 tahun kemudian. Karir Hegel dimulai di Swiss, mengajar sebagai seorang guru privat. Di sini pula lah ia mulai tertarik filsafat Kant, sehingga waktunya dihabiskan untuk membaca dan menelaah buku karangan Kant yang berjudul Critique of Pure Reason yang sangat terkenal itu. Pada tahun 1797, ia pindah ke Frankfurt untuk melanjutkan dan memperluas pengetahuannya tentang filsafat. Sukses Hegel yang paling gemilang diperolehnya setelah bukunya yang berjudul Science of Logic terbit. Akibat sukses besarnya itu, ia mendapatkan tawaran untuk mengajar di berbagai universitas di Jerman, antara lain di Universitas Erlangen Berlin dan Heidelberg. Masing-masing universitas tersebut berusaha menambah fakultas filsafatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ropeda Rizky. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Hegel. Yang pertama ada teori metafisika, yaitu Hegel mencoba membangun suatu sistem pemikiran yang mencakup segalanya, baik ilmu pengetahuan, budaya, agama, konsep kenegaraan, etika, sastra, dan lain-lain. Hegel meletakkan ide atau jiwanya sebagai realitas utama. Dengan ini akan menyimak kebenaran absolut dengan menembus batasan-batasan individual ataupun parsial. Kemandirian benda-benda yang terbatas bagi Hegel dipandang sebagai ilusi. Tidak ada yang benar nyata kecuali keseluruhan. Hegel memandang realitas bukanlah sesuatu yang sederhana, melainkan suatu sistem yang rumit.
Ia membangun filsafat melalui metafora pertumbuhan biologis dan perubahan perkembangan atau bisa disebut dengan organisme. Pengaruh konsep organisme pada Hegel membuatnya memandang bahwa organisme merupakan model untuk memahami kepribadian manusia, masyarakat, institusi, filsafat, dan sejarah. Dalam hal ini, organisme dipandang sebagai suatu hierarki kesatuan yang saling membutuhkan dan masing-masing bagian memiliki peran dalam mempertahankan suatu keseluruhan. Yang kedua yaitu teori ruh absolut. Dalam The Philosophy of History, Hegel mengatakan bahwa esensi dari ruh adalah kebebasan. Maka kebebasan adalah tujuan dari sejarah. Sejarah baginya merupakan gerak ke arah rasionalitas dan kebebasan yang semakin besar. Hegel kemudian merumuskan perkembangan historis ruh yang terbagi dalam 3 tahap. Pertama, Timur, kedua Yunani dan Romawi, dan ketiga Jerman. Pada fase pertama akan ditemui bahwa yang bebas hanyalah satu orang, seperti yang kita lihat dalam monarki Cina dan Timur Tengah. Lalu sejarah bergerak pada masa Yunani kuno dan Yunani dan Romawi, di mana yang bebas menjadi beberapa orang. Sebab masih ada perbedaan antara tuan dan budak, maka bentuk yang sempurna adalah Jerman, di mana yang bebas adalah semuanya. Pemikiran Hegel mengarahkan kita pada pemahaman bahwa sejarah merupakan pergerakan penuh tujuan atas cita-cita Tuhan untuk kemanusiaan. Hegel pun memahami bahwa sejarah memang merupakan meja pembantaian di mana kesengsaraan, kematian, ketidakadilan, dan kejahatan menjadi bagian dari panggung dunia. Namun filsafat sejarah merupakan teodisi atau usaha untuk membenarkan Tuhan dan mensucikan Tuhan data tuduhan bahwa Tuhan membiarkan kejahatan berkuasa di dunia. Dia menunjukkan anggapan yang salah tentang sejarah disebabkan karena mereka hanya melihat permukaannya saja, tetapi mereka tidak melihat aspek laten serta potensial dalam sejarah, yaitu jiwa absolut dan esensi jiwa, yaitu kebebasan. Selanjutnya ialah persamaan dan perbedaan antara teori Hegel dan Kant. Dalam persamaan ada 2 poin penting di dalamnya. Yang pertama ialah menjelaskan filsafat dualisme antara empirisme dan rasionalisme. Baik itu rasionalisme maupun empirisme, keduanya sangat diperlukan keterkaitan antara masing-masing hal. Menurut Kant, dalam menentukan kebenaran tidak cukup hanya menggunakan nalar logis saja. Peran rasionalisme yang sangat menekankan unsur a priori atau ide bawaan dari alam metafisis juga sangat dibutuhkan. Namun, empirisme yang menekankan pengalaman indera juga sangat berperan penting. Hegel dalam teorinya yang terinspirasi dari Kant kemudian menemukan jalan keluarnya, yaitu melalui kontemplasi yang terus-menerus, menjelaskan bahwa tidak ada yang benar nyata kecuali keseluruhan. Maka dari itu, Hegel mencoba membangun suatu sistem pemikiran yang mencakup segalanya, baik itu dari segi ilmu pengetahuan, budaya, agama, konsep kenegaraan, etika, sastra, dan hal lain sebagainya. Hegel meletakkan ide atau ruh atau jiwa sebagai realitas utama. Dengan ini, ia akan mengubah kebenaran absolut dengan menembus batasan-batasan individual atau parsial. Poin yang kedua ialah konsep idealisme. Antara Kant dan Hegel sama-sama menjelaskan konsep idealisme dalam tingkatan metafisis dengan keberadaan das Ding an sich. Apa sih das Ding an sich itu? Das Ding an sich ialah bahwa manusia sebagai subjek tidak dapat menangkap realitas sebenarnya dari suatu objek. Oleh karena itu, walaupun tidak bisa dicerna melalui penginderaan maupun roh absolut yang hanya dapat menjelaskan di akhir sejarah saja. Selanjutnya ialah antara perbedaan teori Kant dan Hegel. Dalam perbedaan ini ada 2 poin. Yang pertama, pandangan terhadap birokrasi pemerintahan, yang dimana ada 2 hal di dalamnya, yaitu tentang birokrasi Hegelian dan birokrasi Marxis. Birokrasi Hegelian ialah birokrasi yang berjalan kurang lebih ekuivalen dengan yang dipikirkan dan dirumuskan Hegel.
Sementara birokrasi Marxis ialah birokrasi yang mekanisme, proses, dan segenap orientasi yang ada di dalamnya mirip dengan apa yang dibicarakan atau dikritik tajam oleh Karl Marx. Poin yang kedua ialah tentang gerakan dasar dialektika, yang mana tidaklah berasal dari metafisika seperti Hegel, akan tetapi dari landasan bukti empiris dalam relasi material. Kelebihan menurut Immanuel Kant. Tujuan hakikat filsafat moral adalah membantu kita menjadi orang yang lebih baik. Dalam Review of Practical Reason, Kant menunjukkan rasio praktis memberi perintah yang mutlak yang disebutnya imperatif kategoris, suatu kategori yang tidak bisa dihindari, karena hal ini merupakan landasan tindakan moral. Imperatif kategoris ini memberikan kerangka penalaran praktis kepada kita, karena tujuannya di sini memberikan kewajiban bagi manusia. Adapun ajaran pokok imperatif kategoris adalah bertindaklah sedemikian rupa sesuai dengan sebuah prinsip atau kaidah tindakanmu itu bisa sekaligus kau kehendaki sebagai kaidah yang berlaku secara universal. Kelemahan filsafat moral menurut Immanuel Kant. Untuk masalah kewajiban, setara seperti persoalan perkelahian, lalu lintas atau membayar pajak, bisalah filsafat moral Kant berfungsi dengan baik, tetapi untuk menyelesaikan persoalan seperti peperangan, tentu persoalan kewajiban demi kewajiban akan menjebak orang dalam formalitas sehingga tidak ada penyelesaian. Seharusnya ada tindakan universal kewajiban lain yang dapat melawan pihak kewajiban lainnya. Contohnya adalah fasisme. Jadi kewajiban di sini saling dilawankan dengan kewajiban yang besar. Kan tampaknya tidak sampai di sini. Selanjutnya adalah kelebihan dari teori menurut Hegel. Pada konteks kemanusiaan, roh itu adalah Tuhan, dan Tuhan adalah diri sejati kita yang tengah menyadarkan manusia bahwa Tuhan menyatakan dirinya lewat roh itu. Atas dasar roh itu ada dalam diri manusia, maka apapun yang dilakukan oleh seorang manusia, maka itu adalah representasi dari roh itu sendiri. Sebab manusia hanya wayang yang mengikuti gerakan roh itu, dalam bahasa teologis menyebutnya sebagai otoritas Tuhan. Kekurangan Hegel adalah seperti yang dijelaskan tadi, Hegel memaparkan bahwa Tuhan menyatakan dirinya lewat roh, dan individu hanyalah wayang bagi roh itu. Ketika seseorang kedapatan melakukan kesalahan atau menciptakan konflik, maka muncul persepsi bahwa Tuhan melakukan hal yang tidak baik. Mungkin cuma ini yang dapat kita presentasikan. Semoga apa yang kita paparkan menjadi pengetahuan bagi kita semua dan menjadi pembelajaran yang insya Allah bermanfaat untuk ke depan, dan semoga kita sehat selalu guys. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.